bisa kita ceklek 1, 2, 3, 4, 5, korelasi dengan Y, langsung keluar 5 korelasi ya. Oke, kalau dihitung manual, ini tadi yang item 1, hasilnya itu adalah 0,31 ya, 0,31. Sudah positif ya kan? Tetapi sekali lagi kalau kita lihat air kritiknya tadi kan 0,5 ya, masih lebih kecil ini. Kenapa? Karena testik kita kecil ya, sehingga air kritiknya besar. Oke, saya kira itu untuk gambaran untuk uji validitas item ya. Jadi kalau objective test kita bisa gunakan koefisien biserial. Kalau essay bisa kita gunakan korelasi produk ya, dengan kriteria tadi. Untuk data dikotomi itu boleh kita gunakan koefisien biserial karena ada proporsi jawaban benar ya. Proporsi itu kan yang 0,1 tadi. Kalau data kontinum ini lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Pertanyaan Bu. Ya, silakan. Nah, ketika kita butir soal itu, kita uji validitas dan hasilnya itu menyatakan tidak valid. Nah, apakah kita tidak gunakan soal itu atau bisa kita gunakan? Oke, sepanjang ini Pak Williamnya yang penting positif diimprovekan saja, diperbaiki dari sisi kata-katanya ya kan. Kalau positif itu, kalau negatif biasanya kita katakan tidak valid, ini harus diganti. Masalahnya kalau misalnya satu kita hilangkan, kan ada indikator yang loss Pak William ya, ada indikator yang loss. Jadi biasanya check-in-nya itu sesuai dengan konsultasi para ahli, kan biasanya sebelum uji lapangan ada dulu expert ya, yang kita serahkan ke expert, namanya content validity. Itu sama-sama kita gabungkan. Kalau sarannya diperbaiki juga pernyataannya atau instrukturnya, maka silahkan diperbaiki ulang ya. Yang penting positif Pak, itu sesungguhnya tinggal diperbaiki saja kata-katanya. Boleh ditilik lagi pengecohnya ya, boleh jadi pengecohnya tidak berfungsi dan sebagainya. Iya Bu, jadi berarti kalau kita tarik sedikit Bu ya, ini bukan ke soal ujian, tetapi ke kuesioner penelitian. Jadi ketika ke kuesioner penelitian itu kita dapatkan tidak valid, kita masih tetap bisa pakai pertanyaan itu, tetapi kita merubah menjadi kalimat positif atau merubah lebih lebih positif mungkin ya. Kita bisa evaluasi seperti itu barangkali. Oke, ini analisis Pak William, judulnya kan analisis butir tes. Kalau angket kuesioner itu kan non tes ya. Non tes itu kan dalam bentuk kategori-kategori. Jadi sesungguhnya skor 4 itu kan hanya wakil saja Pak William ya. Kalau ini skor ini maksudnya skor hasil tes ya. Jadi yang dianalisis itu validitas, reliabilitas, sekarang khusus untuk analisis butir tes. Kalau yang Pak William katakan itu kan non tes ya Pak William ya. Yang non tes kan lebih kepada kategori. Oke? Ya. Saya tanyakan ini kebetulan mahasiswa bimbingan saya suruh menguji kuesioner sebelum pengambilan data dan dia menggunakan ini produk momen. Dan hasil analisis sebelum mengambil data, baru analisis butir pertanyaan kuesioner, dia menggunakan ini, jadi saya butuh penguatan dulu dari yang pakarnya ini. Kemudian kalau angket itu kan biasanya kita adaptasi Pak William ya. Maksud saya adaptasi, angket itu sudah baku, sudah ada penelitiannya, katakanlah motivasi atau apa ya. Kita adaptasi, kita tinggal ganti, misalnya objeknya apa Pak William ya, seperti itu. Objeknya apa, sehingga indikator-indikator itu ketika misalnya kita mau hilangkan, ya kan, itu kan sudah alfa di situ loss ya. Jadi kita tinggal memperbaiki saja pernyataan-pernyataannya mungkin, apalagi kalau misalnya angket standar itu dari bahasa Inggris, kita mentranslate-nya mungkin kurang nyaman bahasanya, akhirnya tidak dimengerti Pak William ya, karena ada ahli bahasa kan. Jadi seperti itu. Jadi saya kalau misalnya angket baku yang dirujuk, jangan sampai menghilangkan, tetapi cukup diperbaiki aja Pak William ya. Seperti itu. Terima kasih Bu. Tapi hasilnya nggak negatif kan
korelasi produk momen Iya, negatif. tidak. Ya. Kalau positif meski kecil dari air kabel, itu tinggal bahasanya saja ya, karena biasanya kan dia ambil dari bahasa Inggris, bahasanya menjadi kacau setelah ditranslate ya. Jadi tinggal statementnya yang terkait. Baik, terima kasih. Baik, boleh dilanjut? Oke. Kita ke reliabilitas ya. Jadi seperti Ibu Syiana katakan tadi, reliabilitas itu lebih kepada kehandalan instrumen. Artinya bahwa kita harapkan instrumen yang kita sudah konstruksi itu ketika kita implementasikan di lain waktu memberikan hasil yang tetap ya, konsistensi. Artinya ajak ya, ajak. Oke, jenis reliabilitas, pengukuran reliabilitas boleh kita lakukan test retest, boleh juga split half test, boleh parallel form. Jadi 3 ini ya, yang 4 ini saya hanya tambahkan saja, itu lebih kepada reliabilitas antar reker. Ini konsistensi penilaian oleh validator ahli atau expert ya. Yang 3 dulu ini kita bahas karena ini terkait kevalidan instrumen. Oke, kita ulangi lagi, reliabilitas instrumen itu adalah konsistensi instrumen tersebut dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi keajegan ya. Oke, yang pertama kita lihat reliabilitas tes ulang atau tes retest ya. Artinya apa? Satu perangkat instrumen yang kita kembangkan itu diujikan 2 kali pada testi yang sama, waktunya berbeda. Ya, waktunya berbeda. Tetapi ada tetapinya ya. Secara teoretik jangan sampai terlalu lama, jangan melebihi 2 pekan karena ditakutkan ada proses maturasi terhadap testi kita, ya, ada terjadi pendewasaan, ya. Jadi jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lama. Kenapa diambil 2 pekan ini paling lama? Karena 2 pekan ini dianggap batas resitasi manusia, ya. Batas minat, ya kan resitasi. Tetapi saya kira kalau sekarang dengan era jet-jet, informasi begitu kencang masuk, 1 pekan itu sudah dilupakan Pak William ya. Ya, karena working memory kita itu kan, memori kerja kita itu kan tergantung kapasitas yang masuk, ya toh akan hilang di memori jangka pendek, ya toh kita ketika misalnya ada informasi masuk lagi. Jadi seperti konsep reliabilitas itu sebentar hilang lagi, ya toh kalau kita tidak punya atensi untuk itu. Jadi itu untuk test retest. Kemudian yang kedua konsep ekivalen atau bentuk paralel. 2 instrumen kita buat, tetapi berasal dari satu kisi-kisi. Ya, kan kisi-kisi mutlak adanya sesungguhnya sebelum kita mengembangkan instrumen sebagai dasar untuk mengembangkan item-item berdasarkan sub CPMK dan indikator. Ya, jadi misalnya sub CPMK 1 Pak William buat masing-masing 1 item untuk instrumen 1, 1 item untuk instrumen 2 dari indikator yang sama, ya, tetapi konteksnya, kontennya hampir sama, tetapi dalam kemasan soal yang berbeda, ya. Oke, seperti itu. Jadi perangkat 1 misalnya 30 item, perangkat 2 30 item pilihan ganda, itu dikatakan paralel, berasal dari indikator atau sub CPMK yang sama. Ini boleh kita berikan pada testi yang sama dalam waktu yang tidak jauh, ya, tidak lama. Bisa hanya selisih 3 hari. Kenapa? Karena bukan tes yang sama diulang, hanya dia paralel, ya. Hanya dia paralel. Jadi misalnya indikatornya adalah menjelaskan konsep asam basa Arrhenius. Jadi misalnya di item 1 itu berikut ini adalah contoh asam menurut Arrhenius. Yang satunya contoh basa menurut Arrhenius, itu kan paralel, ya. Paralel, indikator yang sama. Yang ketiga, konsistensi internal. Ini dibelah 2. Ini yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa karena dianggap lebih efisien, lebih efektif, murah, ya, karena hanya sekali mengeteskan
tetapi dibelah dua ya. Boleh belahan ganjil genap, boleh belahan atas bawah. Jadi misalnya ya, Ibu Siti Hajar memiliki instrumen dengan 30 item. Ya tahu ganjilnya berapa Siti Hajar? Bu Siti Hajar? Berapa item ganjil, berapa item genap? Mohon maaf Ibu Dokter, saya menyimak dulu sedang mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas ya, 15 ya. Iya. Ganjil 15, genap 15. Itu dikorelasikan. Perhitungannya sama tadi ya, jadi korelasi produk nomor bisa, kemudian kita interpretasi. Baik. Oke, rumus lagi nih ya. Jadi boleh koefisien KR20, boleh korelasi ya. Ini contohnya. Interpretasinya tidak ada di sini ya. Ada sangat tinggi kalau lebih besar dari 0,85. Iya. Tampaknya terdelete ini. Besar dari 0,85 itu sangat tinggi. Tinggi itu 0,7 sampai 0,84. Di bawahnya itu kategori sedang ya. Yang diperkenankan itu kategori tinggi dengan sangat tinggi. Baik. Oke. Ya, ini yang terakhir. Retor hasil validasi butir non-teh. Teknik brogeri ya. Ini kalau Bapak Ibu pernah melakukan penelitian pengembangan, bisa. Itu dari bagaimana menentukan konsistensi antar validator. Ya, jadi tentunya kan kita berikan lembar validasi kepada validator kita atau expert. Setelah itu kan kita kategorikan ya. Kalian dibangun domain ukurannya jelas dan tertib tidak akan salah. Ya. Oke. Ini secara teoritiknya bahwa validitas butir untuk non-test itu melihat bagaimana kesesuaian relevansi item-item itu dengan indikator yang yang ditetapkan ya, atau aspek-aspek yang akan diukur. Ya, tentunya seperti tadi yang dikatakan Pak Willem, indikator itu kan sudah ada, kemudian kita bangun atau kita adaptasi item-itemnya, nanti kemudian melalui expert validity, itu kemudian disesuaikan ya. Namanya expert judgment ya, atau keputusan ahli. Tentunya ahlinya itu betul-betul sesuai dengan bidangnya ya. Jadi misalnya kalau kita mau memvalidasi tentang media, maka harus ahli media. Ya. Kalau kita mau memvalidasi tentang rancang bangun ataukah orang arsitek, maka harus ahlinya. Jangan salah ya. Ya, jadi seperti ini ada pernyataan-pernyataan. Kalau di kisi-kisinya kan ada aspek, ya, ada aspek. Kemudian pernyataan ini katakanlah skornya itu dari 4, 3, 2, 1. Nanti kemudian di rater, katakanlah kita punya 2 validator, berarti ada rater 1, ada rater 2, ya. Interaksinya boleh A lemah-lemah, boleh B lemah kuat, ya kan? Artinya apa? Rater 2 memberikan skor 1 atau 2, sementara rater 1 memberinya skor 3 atau 4. Boleh juga kategori C, ya kan? Rater 2 memberinya dia kuat, sementara rater 1 memberi skor yang lemah, ya. Yang diharapkan itu yang D, ya. Antara rater 1 maupun rater 2, dua-duanya memberikan scoring yang kuat, ya. Cara perhitungannya R itu dihitung dari perbandingan yang D, artinya interaksi kuat-kuat antara rater 1 dengan 2 dibagi dengan keseluruhan jumlah interaksi. Saya kasih contoh ya, ini. Ada 12 pernyataan. Ya, 12 pernyataan ini kenapa saya tambahkan ini karena ini sangat sering kita lakukan ketika kita penelitian pengembangan. Ya. Rater 1 memberi skor 4, rater 2 4. Berarti kan interaksinya kuat-kuat. D ya. Nomor 2, baik rater 1 maupun rater 2 lemah. Berarti A kategorinya ya. Kan ada A, B, C, D. Dan seterusnya.
Sekarang kita tinggal tentukan, kita tinggal hitung berapa yang kuat ya. Jadi yang D dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti 5/12 ya. 5/12 itu masuk kategori dapat 0,416 ya. Kategorinya sedang ya. Kategorinya sedang. Di mana kategori itu nanti bertanya lagi ya. Kategori sedang ya. Jadi konsistensinya berada pada kategori sedang. Ya, saya kira itu materi yang kita bahas dari 5 parameter, mulai dari tingkat kesukaran sampai reliabilitas. Saya pikir mungkin cukup mengantuk, ya kan? Tetapi mudah-mudahan memberikan manfaat. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Materi yang sangat luar biasa, Bu Dokter. Materi yang bisa membangunkan sekaligus menidurkan kita. Bagaimana kepada Bapak Ibu peserta? Ada yang perlu dipertanyakan lagi? Silahkan kita berdiskusi, Bapak Ibu. Karena sudah langsung bertanya tadi, Bu. Iya. Siapa tahu ada yang masih terganjal. Bu Nurul sudah sibuk mengerjakan tugas. Itu tadi. Saya lagi mengerjakan tugas, Bu. Saya enggak menyimak. Iya, Kita maklum, besok sudah terpicing. Jadi terpicing ternyata besok. Insya Allah iya, Bu. Bagaimana Bapak dan Ibu yang lain yang belum sempat bertanya langsung tadi saat sedang berlangsung juga materi? Mungkin sekarang baru ada yang kepikiran untuk ditanyakan, silakan Bapak Ibu.